Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita hadir pada kesempatan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita diberikan kesehatan sempurna dari Tuhan. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui live. Selamat datang dan hanya Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti ibadah kami melalui online. Mari kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan dengan satu sejenak. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Mazmur 31 ayat 22 23. Kami datang kepadamu Tuhan dengan rasa syukur kami atas segala berkat kemurahan-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kami selalu kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami ingin menaikkan pujian dan penyembah kami. Kiranya Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembah kami, dan nama Tuhan dimuliakan melalui pujian dan penyembah kami. Sebentar juga kami akan siap belajar kebenaran firman-Mu, dan ya Tuhan bicara kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali lagi hadir untuk bersama-sama untuk beribadah, dan kita akan bersama hati kita mengingat kasih yang luar biasa, pengorbanannya yang terbesar bagi kita. Biar kita akan terus mengingat bahwa Kristus telah mati bagi kita. Kasih
Kami saat ini datang dengan penuh kerinduan. Kami rindu Tuhan mengisi setiap kami. Sebelum kami memulai setiap aktivitas kami hari ini, kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kasih Tuhan telah terwujud melalui karya di kayu salib, dan saat ini kami mau bersyukur untuk kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Panggilan pemberi dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Berkat anak cucu.
kami. Itulah janji-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus menyertai kami dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami. Dan kesempatan pagi hari ini Tuhan memberikan persembahan perpuluhan kami, kiranya ini bisa berguna untuk melayani tempat ini, meluas kerajaan-Mu ya Bapa. Inilah bukti rasa syukur kami, rasa cinta kami, dan rasa hormat kami kepada Engkau. Tuhan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih tiada dua, yang selalu menerima kita dengan sukacita. Memberikan buat kita.
Engkau yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus kami umat-umat-Mu ya Bapa dari hukuman maut. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia dan anugerah yang Tuhan curahkan bagi kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami belajar kepada firman-Mu supaya kami bisa mengerti dan memahami Engkau lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami hari-hari. Di dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Pada kesempatan hari ini saya memberi judul yaitu kasih itu berarti. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira dari 1 sampai 10 seberapa penting kasih dalam kehidupan kita? 10? Benar? 10? Kalau saya tanya, seandainya di dunia ini tanpa kasih, bisa nggak? Bisa? Kenapa? Kira-kira? Kenapa? Kalau misalnya di dunia ini tanpa kasih, pernah kebayang kalau kita manusia di muka dunia ini tidak punya kasih? Kira-kira kebayang apa yang terjadi? Kekacauan, keributan. Mungkin kita hidup di zaman yang hari-hari kita udah khawatir, wah perang nih besok, wah ribut lagi nih besok. Dan setiap hari kita hidupnya tidak tenang. Oleh sebab itu sebenarnya kasih itu sangat-sangat berarti di dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu kita akan belajar pada kesempatan pagi hari ini ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada kesempatan hari ini kita belajar cuma dari 1 ayat, tetapi ini poin penting di dalam kehidupan kita, karena inilah sumber dari kasih itu sendiri. Hal yang pertama dari tentang kasih itu berarti adalah inisiatif. Coba kita perhatikan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempelajari firman Tuhan ini adalah salah satu langkah terbesar Tuhan kita dalam kehidupan kita. Ia mencintai kita terlebih dahulu. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada siapa? Dunia ini, termasuk kita. Kita yang sudah berdosa. Kalau di dalam bahasa, boleh next. Di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kata begitu besar memiliki arti yaitu dengan cara seperti ini atau sedemikian rupa. Jadi dengan cara satu-satunya bagaimana bisa menunjukkan kasih Tuhan yang begitu sangat besar kepada dunia, yaitu mengaruniakan anak yang tunggal. Karena dunia sudah diliputi oleh dosa, tidak ada yang bisa menghapus dosa selain Tuhan sendiri. Kayak berapa minggu yang lalu saya sampaikan, kita tidak bisa menghapus
dosa-dosa kita karena perbuatan kita. Karena perbuatan baik kita, kita menolong orang, rajin ke gereja, baca Alkitab, itu tidak bisa menghapuskan dosa saya dan saudara. Karena hanya Tuhan yang mampu menghapus dosa kita semua. Yohanes 3 ayat 16 ini adalah merupakan kelanjutan penjelasan di mana Yesus mengungkapkan sebuah motivasi yang sangat-sangat mulia, yaitu misi penyelamatan ilahi. Bahwa begitu sangat-sangat sedih Tuhan terhadap kita semua yang ada di dunia, karena kita sudah berdosa dan harus Tuhan menebus supaya seperti sedia kala, yaitu kita diciptakan sempurna dan baik adanya. Ketika kita berdosa, kita sudah kehilangan gambar dan rupa Allah. Karena kita sudah berdosa, Tuhan ingin ada pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan semua umat manusia. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu umat manusia, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dikatakan tambahan, ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan benar-benar menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, yang tidak bisa diukur, tidak bisa kita selami seberapa kasih-Nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini, kita juga setelah kita memiliki kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita juga harus mempraktekkan itu di dalam keseharian kita, di keluarga, di pekerjaan, di kehidupan sosial kita, di keluarga kita. Kita tunjukkan, karena kasih itu harus ada inisiatif, bukan bersifat tuntut menuntut. Tidak ada. Oh, saya mengasihi kamu, kamu harus balik. Tidak. Kasih itu yang Tuhan inginkan adalah harus ada inisiatif. Terlebih dahulu kita mengeluarkan kasih-Nya, orang lain akan merespon kasih yang kita sudah berikan. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita juga perlu ada namanya inisiatif di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kasih itu berarti pengorbanan. Dikatakan di Yohanes 3 ayat 16b, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata sehingga itu menunjukkan bahwa harus ada yang dikorbankan, yaitu anak yang tunggal. Saya tanya Pak Ernest, Pak Ernest punya anak berapa Pak? Baru dua ya. Kalau seandainya Pak, Bapak rela nggak mengorbankan satu anak untuk hal yang Tuhan inginkan? Aduh Pak, jangankan satu Pak, saya aja nyari aja, bikin aja setengah mati Pak. Apalagi kalau kita yang punya anak satu-satunya. Bayangkan, kita korbankan misalnya ya, untuk menyelamatkan istri kita. Terkadang Bapak Ibu Saudara, dulu saya ketika kuliah ada namanya mata kuliah keputusan etis. Paham sini satu alma mater. Jadi dosen saya bertanya begini kepada kita semua mahasiswa, seandainya kalian udah berkeluarga, terus istri kalian mau melahirkan, dokter bilang
ini harus pilih salah satu, ibunya atau anaknya. Kira-kira kalian pilih mana? Ibu atau anak? Kan salah satu, Pak. Kalau dua-duanya meninggal, ya berarti kita mau cari yang baru, itu tujuannya, bukan? Kalau saya tanya nih, anak-anak yang muda, kira-kira pilih mana? Istri kita atau salon anak kita? Belum nikah, Pak. Ya misalnya, kira-kira apa? Enggak Pak, saya pilih anak, istri bisa cari lagi. Gitu. Anak bisa bikin lagi, Pak. Anak bisa bikin lagi, istri bisa cari lagi. Jadi pilih mana? Cari atau build? Cari dua-duanya, Pak. Itu kadang kita bingung ketika kita diperhadapkan secara nyata. Pasti otak kita berpikir, wah yang mana ya? Apalagi Bapak Ibu Saudara, saya pernah ketemu satu keluarga 12 tahun berjuang untuk mencari mendapatkan keturunan. Sudah melakukan pengobatan, ikutin treatment apapun, tapi tidak. Tapi ada satu momen Tuhan kasih, dan itu harus dia memilih antara istri atau anaknya. Dia bilang, saat itu Pak, saya benar-benar berpikir, sulit untuk mengorbankan salah satu. Kalau bisa ya dua-duanya, tapi tidak ada pilihan, harus pilih. Tapi Pak, dia bilang apa? Dengan bahasanya, dengan berat hati Pak, saya harus mengorbankan anak saya. Saya cerita begini Bapak Ibu Saudara, tidak ada di dunia ini yang rela mengorbankan satu-satunya yang dimiliki untuk hal mengorbankan. Tidak ada. Karena kita akan merasa, aduh, berapa pertimbangannya ini itu segala macam. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita, Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya kalau 2 Pak masih bisa ya. Oh apalagi 4 Pak, 5. Wah 10 Pak anak saya. Saya rela 1, 2 ya gak apa-apa. Tapi kalau satu-satunya udah anaknya ganteng, cantik, pintar, waduh, golongan darahnya cuma dia yang bisa menyelamatkan, pasti kita sulit untuk mengambil keputusan, sulit untuk mengorbankan salah satu, yaitu anak kita. Bapak Ibu Saudara, kalau diperhatikan, boleh kata mengaruniakan ini di dalam bahasa aslinya yaitu memberikan yang tidak dapat ditarik. Jadi saya ngasih dan itu tidak mengharapkan itu bisa kembali lagi. Ini sulit Bapak Ibu Saudara, sulit. Makanya firman Tuhan dikatakan mengaruniakan anak yang tunggal hanya satu-satunya dan tidak akan bisa kembali lagi. Dia harus rela melepaskan anaknya untuk menebus kita semua. Mungkin kalau kita kasih barang, kasih apa, kita masih bisa berharap Dia akan memberkati kita kembali. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini tidak sama sekali. Mau kita tidak menerima kasih karunia Tuhan, ya Tuhan sudah kasih. Itu urusan manusia yang tidak mau menerima pengampunan itu, tidak mau percaya kepada Tuhan. Itu sudah diberikan secara cuma-cuma, tidak dipungut biaya, kecuali ada calon. Nah, calonnya itu ya terserah, mau pendeta, mau gereja atau siapa yang bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara, konsep Tuhan
itu harus ada pengorbanan yang tidak bisa ditarik kembali. Coba nih anak-anak muda, bayangin zaman sekarang nih, saya menarik. Kita pacaran, udah kasih nih pengorbanan kita, beliin iPhone 16, beliin motor Beat, uang jajan setiap bulan 2 juta. Habis nggak makan sebulan. Wah, habis kita kasih nih semua. Ya pasti kita berharap supaya dia bisa jadi pasangan hidup kita, benar? Ketika kita putus, rasanya gimana? Minta balik lah Pak. Minta balik. Wah, saya itu cicil loh, dia bilang. Masa saya yang bayar, kamu enak-enak menerimanya? Tapi Ibu Saudara, kita sudah ngasih ke pasangan kita tas remes dan segala macamnya. Nggak makan 2 bulan itu. Wah, waduh Pak, nggak enak Pak. Rasanya itu, waduh, lebih baik sih bunuh diri Pak. Kalau mereka dia nggak mau balikin, ada yang seperti itu, minta untuk kembali apa yang sudah kita beri. Konsep pengorbanan yang Tuhan ingat, ya udah beri ya, udah. Kita nggak berharap itu akan kembali pada kita. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bisakah kita mempunyai kasih yang mau berkorban? Tidak ada hitung-hitungan, tidak ada berpikir, oh besok saya akan diberkati. Saya kasih ulang tahun, dia hadiah. Saya ulang tahun, dikasih hadiah. Pasangan kita, besok kamu ulang tahun, mau apa? iPhone 16, kasih. Giliran cowoknya, kamu besok ulang tahun mau apa? Saya mau ke apa? Ninja kotak Pak. Nih, jangan ninja. ZX ya? Jetek Pak. ZX, wah. Kita berharap seperti itu. Kita kasih harga sekian, berharap kita ulang tahun juga harganya minimal sama. Syukur-syukur dikasih lebih. Ini cara kita. Pengorbanannya bukan seperti yang Tuhan inginkan, yang benar-benar tidak ada harapan untuk bisa kembali lagi. Ini yang kita perlu miliki, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ini yang paling penting. Kasih itu berarti transformasi. Dikatakan di Yohanes 3 ayat 16c, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan saja ngasih kasih yang cuma-cuma, tapi membuat kita berubah. Ada transformasi. Yang tadinya kita harusnya dihukum mati, yaitu masuk ke neraka, itu dikatakan binasa, tetapi kita diubahkan jadi anaknya dan apa? Beroleh hidup yang kekal. Saya mau kasih pesan bagi Bapak Ibu Saudara. Kasih itu harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalin hubungan dengan pasangan kita atau dengan pacar kita, kita lihat memberikan perubahan dalam kehidupan kita ke hal yang baik. Tapi kalau tidak, berarti ada something wrong di dalam diri kita. Kasih yang di dalam diri kita ada masalah. Karena Tuhan selalu mengajarkan kita untuk memberikan perubahan bagi orang-orang di sekitar kita. Contoh, kita pacaran. Sebelum pacaran kita tukang pencuri. Kita punya pacar bukan lagi mencuri, tapi merampok. Itu nggak baik. Setidaknya dia berubah demi hari demi hari. Tadinya kita punya pacar atau pasangan, kita sering berbohong. Ketika kita punya pasangan, ya kita harus berubah. Kita bisa
jujur. Kalau dalam hubungan kita hidup di dalam kebohongan, itu tidak akan baik. Jadi kasih itu harus ada transformasi dan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada perubahan, berarti ya kita belum menjalankan kasih yang seperti Tuhan. Kasih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena tujuan akhir dari kasih Allah adalah kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tujuan kita mengasihi sesama kita, pasangan kita, bukan membawa keluarga kita, pasangan kita ke hal-hal yang negatif, tetapi perubahan yang baik. Itu yang Tuhan inginkan di kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya akan menyimpulkan bahwa kasih bukanlah sebuah sekedar perasaan hati yang bersifat sementara, tetapi suatu perasaan yang berkomitmen dengan disertai suatu tindakan aktif, yaitu inisiatif dan pengorbanan, dan memberikan perubahan bagi orang yang kita kasihi. Itulah namanya kasih. Kalau kita hanya nuntut, itu bukan namanya kasih. Karena kasih ada hal-hal yang harus keluar dari diri kita untuk orang lain. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Saya undang main musik, singer, lo maju depan. Kita akan merespon firman Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti memancarkan sinar di dalam kehidupan kita. Bahkan cintanya sangat-sangat dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita sudah memperhati betapa pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih itu sangat penting dan sangat berarti dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan minta kepada kita semua supaya kasih yang sudah kita miliki, yang sudah kita rasakan, kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal kepada. Mari kita naikkan pujian kasih Allah. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti
Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh luas, sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, yaitu dengan menebus dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa menyatakan kasih yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa memancarkan, bisa memberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, bahkan tetangga-tetangga kami. Tuhan, kami ingin Tuhan hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami Tuhan, berikan kami keberanian untuk menunjukkan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Ini kami Tuhan, menyerahkan kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kami bersaudara, arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu dan cucu-cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, cerdasan, sehingga Tuhan memakai menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah dalam segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan akan membuatnya berhasil dan tidak bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dan diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Besar anugerah.